Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi pada hari ini di bulan yang baru pada tanggal 2 November tahun 2020. Nah, pagi ini anak-anak masih ketemu dengan Miss Suryani untuk pembelajaran pada awal minggu ini. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu, apakah anak-anak sudah mengikuti upacara bendera pada hari ini? Nah, terima kasih ya bagi yang sudah. Bagi yang belum, mohon nanti minta tolong putarkan YouTube sama Mama ya. Upacara bendera pada hari Senin ini tanggal 2 November 2020. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, mari kita berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amin. Nah, baik anak-anak, pada minggu ini kita akan belajar tentang tanaman. Nanti selama 3 minggu kita akan belajar tentang tanaman. Nah, anak-anak sudah mengetahui apa sih tanaman itu? Ya, tanaman itu adalah tumbuhan ya, yang biasa sering kita jumpai ada di rumah kita, di dekat lingkungan sekitar kita. Ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ya, ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, itu tanaman biasanya memiliki daun yang berwarna hijau, dan kalau misalnya tanaman ini daunnya sudah tua atau sudah mau mulai mengering, dia akan berwarna kuning. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa tanaman ini memiliki banyak sekali manfaat? Salah satunya, tanaman ini menghasilkan gas udara yang bernama oksigen, yaitu yang selalu kita hirup, yang membuat kita tetap sehat, yang membuat kita bisa bertahan selama ada gas oksigen di dalam udara. Nah, gas oksigen ini dihasilkan oleh tanaman. Jadi anak-anak, kalau ada tanaman jangan dirusak ya. Kalau bisa anak-anak juga belajar untuk menanam, misalnya menanam bunga dalam pot kecil atau menanam biji-bijian dalam polybag. Nanti kalau tumbuh, tanamanmu itu akan menyumbang menghasilkan gas yang namanya oksigen yang berguna untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Selain menghasilkan udara yang bernama gas oksigen, tanaman ini juga bermanfaat untuk menghasilkan air. Air yang setiap hari kita buat minum, dibuat mama masak, dibuat keluarga kita untuk mandi, mencuci. Nah, itu asalnya juga dari tanaman. Loh, kok bisa, Miss? Ya, bisa karena tanaman yang sudah tumbuh, terutama pohon-pohon ya, yang tumbuh tinggi, baik yang ada di sekitar kita maupun yang ada di hutan, ketika hujan turun, itu pohon-pohon ini akan menyerap airnya di dalam akarnya, ke dalam akarnya. Di situ air hujan itu akan ditampung ya. Setelah ditampung, dia itu akan dialirkan ke dalam tanah, lalu akan keluarlah sumber-sumber air yang seperti kita lihat. Kalau misalnya anak-anak sering lihat ada sungai yang jernih ya, itulah sumber air yang keluar dari pepohonan, dari akar-akar pohon yang dari pegunungan ya. Untuk itu anak-anak, ingat selalu jagalah bumi kita, tanamlah pohon. Selagi kalian bisa, tanamlah bunga-bunga di rumah kalian, tanamlah biji-bijian yang ada di rumah. Kalau kalian sempat, kalau ada waktu luang, kalau ada tanah-tanah yang kosong,
kalian bisa tanami, karena setiap anak-anak menanam satu pohon akan menyelamatkan banyak kehidupan di bumi ini. Dan ingat satu lagi ya, jangan buang sampah sembarangan supaya tumbuh-tumbuhan bisa tetap langsung hidup, tidak kena polusi tanah. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang tanaman dari Yusuf. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanaman pada minggu ini, khususnya tentang tanaman buah. Nah, pasti anak-anak suka kan tanaman buah? Ya, semuanya pasti suka buah. Nah, anak-anak sudah tahu macam dan jenis buah? Ya, ada buah pisang, ada pepaya, ada apel, ada semangka, ada durian, ada anggur, ada stroberi, dan semuanya banyak lagi jenisnya. Dan itu dihasilkan dari tanaman, ya, dari pohon-pohonan, ya, dari tanaman, baik itu pohonnya yang tinggi, pohonnya yang pendek, pohonnya yang kecil, pohonnya yang besar, itu akan menghasilkan buah kalau kita rawat dengan baik. Nah, dari buah-buah itu, apakah anak-anak sudah menyukainya? Nah, kalau belum suka, coba kenalan dulu biar suka. Buah-buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon atau tanaman tersebut itu banyak manfaatnya bagi tubuh kita, ya. Banyak mengandung vitamin, mineral, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Jadi anak-anak harus mencobanya, ya. Nah, sekarang tugas pada hari ini Misur akan jelaskan dulu ya. Yang pertama, nanti anak-anak ambil buku bahasa. Di situ ada gambar buah. Nanti anak-anak tulis nama buahnya apa. Misalnya di situ ada gambar duku. Misalnya ini, tulis duku. Gitu ya, tinggal nulis ini duku. Nah, kalau misalnya anak-anak tidak tahu, minta tolong sedikit sama mama, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua, anak-anak ambil gambar yang seperti ini pada map kalian, ya. Di sini ada angka-angka. Di sini kita akan belajar melihat atau mengenal mana yang lebih besar, yang sama dengan, atau yang lebih kecil. Di sini misalnya ada angka 2 sama 1. 2 itu lebih apa? Dibaca dulu. 2 itu lebih apa? Oh, 2 itu lebih besar, Miss, dari angka 1. Coba nanti anak-anak kasih tanda lebih besar. Nah, terus misalnya di sini ada angka 4 dan 9, dibacanya seperti itu. Nah, 4 itu lebih apa dari angka 9? Lebih besar atau lebih kecil? Wah, lebih kecil. Jadi, di sini dikasih tanda yang lebih kecil. Kalau di sini ada 3 dan 3, angkanya apa ya? Oh, angkanya sama dengan, Miss. Nanti tulis kasih tanda sama dengan. Nah, ingat kasih tandanya yang rapi ya. Tidak usah terlalu besar, juga tidak usah terlalu kecil. Belajar menulis yang rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolase, ya. Kolase gambar buah apel. Nanti anak-anak siapkan kacang hijau yang sudah ada dari Miss, juga lem dalam botol itu. Anak-anak keluarkan, kita akan buat kolase, ya. Ingat membuatnya yang pelan-pelan dan sabar ya, supaya hasilnya bagus. Dan juga botol yang untuk lem itu nanti kalau sudah habis bisa dikumpulkan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Oke anak-anak, kita akan memulai membuat kolasenya, ya. Disiapkan dulu lem, terus kacang hijau dan gambar apelnya. Pertama-tama kita akan mengolesi lem pada gambar dulu, pelan-pelan saja ya, dioles yang rata. Tidak begini ya, tidak ambil satu kacang terus dioles terus ditempel, nanti akan lama, tapi kita akan buat seperti ini.
Karena ini buat kolasenya dengan biji, jadi agak lama, lemnya yang agak banyak supaya nanti bijinya bisa nempel. Nah, pelan-pelan kita taruh seperti ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Anak-anak pelan-pelan ya kalau mengelem supaya rapi. Inilah kolase kita hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.